Baik, saya mulai sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang penuh berkah ini. Tak lupa salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Ibu Dr. Maria Ulfa, Sarjana Sains Magister Sains, selaku dosen mata kuliah umum pendidikan agama Islam, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Jessica Bromeo Anindra, selaku Master of Ceremony akan memandu jalannya kegiatan ceramah pada hari ini. Dan pada hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh dua rekan saya yaitu Alma Aulia Wahyunityas dan Clarissa Aurelia Helga. Adapun susunan acara pada kegiatan hari ini, yang pertama pembukaan, kedua tilawah Al-Quran, ketiga pembacaan hadis, keempat kultum, dan kelima penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu tilawah Al-Quran yang dilanjutkan dengan pembacaan hadis. Kepada Clarissa Aurelia Helga dipersilakan. Usman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Riwayat Bukhari yang artinya dari Usman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya kami adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, suaranya Mbak Clarissa merdu sekali sampai lantunan Al-Qurannya itu sangat menyentuh hati. Ya, terima kasih kepada Clarissa Aurelia Helga yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dengan begitu indah dan penuh penghayatan. Semoga lantunan ayat-ayat suci yang telah dibacakan membawa keberkahan, ketenangan, dan menambah keimanan kita semua. Baik, selanjutnya memasuki acara inti yaitu kultum. Kepada Alma Aulia Wahyunityas kami persilakan untuk menyampaikan kultum. Kepada saudari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang dimana telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga sore hari yang saat ini kita bisa berkumpul walaupun dalam keterbatasan ruang dan waktu, tetapi tidak menutupkan semangat kita untuk menuntut ilmu melalui mata kuliah pendidikan agama Islam pada sore hari ini. Salam serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada imam besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi tauladan terbaik dalam menjalani kehidupan. Di sini izinkan saya Alma Aulia Wahyunityas untuk memaparkan materi kultum dari kelompok 3 yaitu mengenai agama sebagai jalan menuju kebahagiaan sejati. Jadi yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Namun seringkali kebahagiaan itu dicari di tempat yang keliru.
pada harta, jabatan, popularitas, ataupun melalui pengakuan dari orang lain. Padahal semua itu merupakan kebahagiaan yang hanya bersifat sementara saja, yang hanya kita dapatkan di dunia, tidak kita bawa hingga ke akhirat. Agama hadir sebagai petunjuk hidup yang memberikan jalan dan yang di sini agama hadir dalam sebagai petunjuk hidup yang memberikan jalan yang jelas agar manusia dapat meraih kebahagiaan yang sejati, yaitu kebahagiaan yang tidak hanya dirasakan di dunia, tetapi yang bisa kita rasakan juga di akhirat kelak. Agama bukan sekedar identitas, tetapi merupakan pedoman hidup yang mengatur bagaimana kita bersikap dan bertindak. Dalam Islam, Al-Quran dan Sunnah menjadi dasar dalam menjalani kehidupan, baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dengan sesama manusia. Nilai-nilai dari kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan kesabaran serta rasa syukur menjadi pegangan agar hidup kita lebih terarah dan tidak mudah gelisah dan penuh akan makna. Hadirin sekalian, agama juga mengajarkan bagaimana kebahagiaan sejati bukan hanya berasal dari hal-hal yang bersifat duniawi saja, tetapi juga agama juga mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari hal-hal yang bersifat duniawi. Seperti kita dapat ambil contoh bahwa tidak sedikit orang yang memiliki segalanya, tapi tetap merasa kosong dan tidak tenang. Sebaliknya, orang-orang yang dekat dengan Allah, rajin beribadah, serta ikhlas dalam menjalani kehidupan akan merasakan ketenangan hati yang tidak bisa digantikan oleh suatu apapun. Sebagaimana firman Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Dari sini kita dapat memahami bahwa ketenangan hati adalah kunci utama dari suatu kebahagiaan. Selain itu, agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Agama menjadi penuntun moral yang membedakan antara yang baik dengan yang salah, yang benar maupun yang salah. Agama juga menjadi sumber ketenangan saat kita menghadapi kesulitan, karena melalui doa dan ibadah, diri kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merugikan. Agama juga memberi makna hidup bahwa kita ini diciptakan bukan hanya untuk hidup dan mati, tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, agama juga mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama, saling tolong-menolong dan peduli terhadap orang lain. Hadirin yang berbahagia, pada akhirnya kebahagiaan memang menjadi keinginan oleh setiap orang, tetapi tingkat kebahagiaan itu berbeda tergantung pada keimanan masing-masing. Semakin kuat iman seseorang, maka akan semakin dekat pula ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin besar pula ketenangan yang ia rasakan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan agama bukan hanya sebagai simbol, tetapi benar-benar sebagai jalan hidup dan pedoman kita. Dengan menjalankan ajaran agama secara konsisten dan bersungguh-sungguh, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan sejati, baik itu di dunia maupun di akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.